Halo rekan-rekan trader semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Mr. Web, masih di channelnya Gelombang Market. Dan sebelumnya saya mau minta maaf dulu, karena sudah beberapa bulan ke belakang ini saya tidak upload video, berhubung ada kepentingan yang tidak bisa saya hindari, jadi saya tidak upload untuk beberapa bulan ke belakang ini ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Dan saya sudah berjanji kepada subscriber semuanya dan penonton setia Gelombang Market, bahwa saya akan melanjutkan untuk mengupload video. Dan sekarang saya akan mulai lagi untuk membahas video masih mengenai seputar smart money concept dan mengenai order block. Dan untuk video kali ini saya akan membahas mengenai manipulasi inducement. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya di video terakhir, bahwa saya sedang membahas mengenai manipulasi market. Di mana manipulasi market yang akan saya bahas ini ada 4 bagian, yaitu manipulasi support dan resistance, manipulasi trend line, manipulasi inducement, dan manipulasi pada chart pattern. Nah, 2 video sebelumnya sudah saya bahas, yaitu mengenai manipulasi pada support dan resistance dan manipulasi trend line. Dan untuk sekarang ini saya akan lanjutkan untuk manipulasi inducement. Nah, sebelum membahas lebih detail mengenai inducement, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari inducement. Inducement ini kalau kita artikan dalam Kamus Bahasa Indonesia, itu artinya adalah sebuah bujukan atau rayuan, dan bisa juga diartikan sebagai jebakan. Nah, itu artinya bahwa inducement ini sebuah pergerakan harga di mana harga tersebut adalah harga yang bersifat untuk menjebak atau untuk merayu retail trader supaya retail trader masuk ke market. Ya. Jadi seperti itu pengertian dasarnya. Nah, baik, sekarang kita coba aplikasikan seperti apa area inducement atau pergerakan harga yang diartikan sebagai area manipulasi inducement. Nah, sekarang kita lihat pada gambar yang ada di video ini, kita melihat adanya pergerakan harga downtrend ya, di mana harga membentuk lower low, lower high, dan lower low yang baru ya. Nah, kemudian kita melihat adanya pergerakan harga impulsif ya, harga impulsif, dan ini harga korektif, ini harga impulsif ya. Ini kalau kita mengingat lagi pelajaran mengenai wave analysis yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya. Nah, ketika kita melihat adanya pergerakan impulsif, lalu diikuti dengan adanya pergerakan korektif, di mana pergerakan korektif yang pertama itu tidak menyentuh area imbalance atau area-area kosong pada area impulsif sebelumnya. Sebagai contoh di area sini misalkan ya, ini kan pergerakan impulsif ya, ini juga pergerakan impulsif yang ini ya. Nah, saya akan ngambil contoh yang ini ya. Ini adalah pergerakan impulsif. Nah, biasanya pada pergerakan impulsif itu akan ditemukan adanya area imbalance, area-area kosong, di mana kalau ini pergerakannya, ini pergerakan downtrend, biasanya pergerakan candlestick warna merah yang panjang gitu ya, yang sifatnya bergerak cepat. Nah, area tersebut merupakan area yang nantinya akan diisi atau harga akan menuju ke area tersebut untuk dimitigasi dan nantinya akan menyentuh area order block ya. Sebagai contoh di sini ya. Ini adalah pergerakan harga korektif yang ada di sini. Ini adalah pergerakan impulsif yang pertama. Namun pergerakan harga impulsif ini tidak menyentuh area imbalance atau order block yang ada di sini ya. Nah, ini bisa dikatakan sebagai area inducement ya. Misalkan saja sebagai contoh area imbalance-nya ada di area sini ya. Dan kemudian area order block-nya ada di area sini ya. Nah, ini pergerakan impulsif yang pertama ini tidak menyentuh area imbalance. Maka di sini bisa kita katakan bahwa ini adalah area inducement ya. Jadi ketika kita melihat adanya pembentukan high yang baru atau low yang baru yang tidak menyentuh area imbalance dan tidak menyentuh juga area order block, maka di situ kita bisa mengasumsikan bahwa higher high yang baru tersebut merupakan area inducement, di mana area tersebut nantinya akan memicu atau menjebak para retail trader untuk masuk ke market ya.
di mana pada saat terjadi high yang baru ini, kemungkinan besar banyak retail trader yang memanfaatkan untuk mengambil posisi entry, baik itu entry buy ataupun entry sell ya, yang dimana kedua-duanya nantinya akan disapu oleh market maker ya, dengan adanya pergerakan impulsif yang berikutnya yang ini. Nah, itulah yang kita maksudkan sebagai area inducement ya, di mana harga membentuk high yang baru, sementara high tersebut tidak menyentuh area imbalance, maka nantinya harga dibawa lagi ke bawah, kemudian setelah itu para retail trader mulai memanfaatkan untuk masuk market, baik itu yang masuk buy ataupun entry sale, lalu kedua-duanya akan disapu market dengan adanya pergerakan impulsif yang berikutnya ya. Nah, pergerakan impulsif yang berikutnya yang ini akan memitigasi area imbalance yang ada di area sini, dan kemudian sekaligus pergerakan impulsif ini juga akan menyentuh area order block yang ada di sini ya. Jadi harga memitigasi area imbalance dan sekaligus harga menyentuh area order block, dan sekaligus juga harga menyapu stop loss para retail trader yang ada di sini. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan area inducement. Jadi disitulah manipulasi market maker terjadi ya. Jadi seperti itu. Dan kemudian setelah harga menyentuh order block, harga melanjutkan ke downtrendnya, itu ke bawah ya. Nah, itu contoh yang pertama mengenai inducement. Dan kemudian contoh yang kedua, area inducement itu ada di sini. Ini ya, ini area inducement yang berikutnya ya. Dimana ketika harga terjadi break dari trend line yang ini trend line-nya ya. Dan kemudian harga juga break dari high yang sebelumnya. Jadi ini merupakan pergerakan impulsif ya. Nah, kemudian ketika harga membentuk low yang baru di sini, namun low yang ini tidak menyentuh area imbalance, di mana area imbalance-nya ada di sini. Sebagai contoh, ini ada area imbalance di sini ya. Dan kemudian di sini ada area order block ya, di sini area order block-nya. Jadi ketika terjadi penurunan harga, di mana penurunan harga ini merupakan ini adalah bagian atau wilayah area korektif ya, atau bersifat koreksi. Jadi ketika terjadi impuls yang pertama pada pergerakan struktur korektif yang ini kan impulsif ya, impulsif yang pertama, diikuti dengan pergerakan harga koreksi, dan ini juga harga impulsif lagi ya. Jadi di sini kita harus bisa mengantisipasi ketika adanya pembentukan harga yang membentuk low yang baru, namun tidak menyentuh area imbalance, maka bisa dipastikan nanti harga tersebut akan kembali lagi ke bawah untuk memitigasi area imbalance yang ini, dan sekaligus harga akan menutup atau menyentuh ke area order block-nya yang ini ya. Jadi di sini contoh yang pertama area inducement-nya yang ini ya. Ini area inducement yang pertama, dan ini contoh yang kedua area inducement yang ini ya. Nah, itu penjelasan singkat mengenai manipulasi inducement ya. Nah, kalau saya kembali memaparkan soal penjelasan mengenai web analysis, bahwa untuk mengidentifikasi area inducement ini, kita bisa mengaitkan materi pembahasan inducement ini dengan materi pembahasan web analysis yang sudah saya bahas pada video-video sebelumnya. Di mana pada penjelasan web analysis sebelumnya, pada pembahasan mengenai gelombang koreksi, ada beberapa macam gelombang koreksi ya. Di antaranya adalah plat. Nah, pada pergerakan gelombang koreksi plat, itu ada 4 macam ya. Itu regular plat, contracting plat, running plat, dan expanding plat ya. Nah, yang mau saya bahas di sini adalah kaitan antara manipulasi inducement dengan pembahasan mengenai gelombang koreksi. Kaitannya seperti ini ya. Pada pembahasan web analysis yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa entry yang tepat pada market itu adalah ketika sudah terbentuk adanya gelombang market korektif yang sempurna atau complete structure ya. Nah, seperti apa yang complete structure itu? Ini saya mau ulang lagi ya. Jadi ketika terjadi 3 pergerakan gelombang koreksi, itu gelombang koreksi yang pertama, ini pergerakan yang pertama, kemudian ini pergerakan yang kedua, dan ini pergerakan yang ketiga ya. Jadi ketika sudah terbentuk 3 pergerakan struktur market, maka di situ adalah
saat yang tepat untuk masuk market. Jadi masuk marketnya yang di sini ya. Ini adalah posisi entry kita ya. Ya. Sekaligus memanfaatkan materi dari web analysis dan sekaligus juga kita memanfaatkan materi dari smart money concept ataupun manipulasi market ya, yang dalam hal ini adalah mengenai pembahasan inducement ya. Jadi kaitannya seperti itu ya. Di mana di sini pada gelombang koreksi, di mana gelombang koreksinya itu, gelombang yang pertamanya itu sudah dipastikan adalah gelombang impulsif ya. Ini gelombang impulsif, ini gelombang korektif, dan ini gelombang impulsif lagi ya. Nah, jadi ketika terjadi gelombang impulsif yang pertama, maka di situ Anda harus menunggu. Menunggu apa? Menunggu terjadinya pembentukan gelombang korektif yang sempurna, yaitu harus terbentuk 3 gelombang ya. Ini gelombang pertama, ini gelombang kedua yang bersifat korektif di tengahnya, dan ini gelombang impulsif yang berikutnya ya, yang ketiga. Jadi, ketika kita melihat adanya gelombang impulsif yang pertama, kita tidak disarankan untuk masuk ke market, baik itu mengambil posisi buy atau mengambil posisi sell. Karena itu baru terbentuk low yang pertama ya. Dan itu hanya bersifat inducement. Dan ini adalah yang kita namakan area jebakan itu ya. Ini adalah area jebakan dari market maker. Di sini, ketika market atau harga membentuk low yang baru, maka di situ market maker berusaha untuk membujuk atau menjebak retail trader supaya masuk market ya, baik itu mengambil posisi buy ataupun sell ya. Dan di sini kita bisa melihat ya tanda-tandanya bahwa harga kemungkinan besar akan kembali lagi ke bawah, karena ketika kita melihat adanya area imbalance di sini dan area imbalance tersebut tidak dimitigasi, maksud tidak dimitigasi itu jadi harga tidak menyentuh ke area tersebut ya. Nah, ini belum termitigasi gitu ya. Jadi nantinya harga akan kembali lagi ke bawah dan memitigasi area imbalance yang ini, dan sekaligus juga harga akan menyentuh ke area order block ya. Jadi seperti itu ya pembahasan mengenai inducement itu. Jadi ini saya singgung ada kaitannya dengan pembahasan mengenai web analysis ya. Nah, dalam hal ini, kalau di dalam pembahasan web analysis, ini merupakan struktur market korektif yang bersifat expanding plot ya. Nah, kenapa saya bilang ini adalah koreksi yang bersifat expanding plot? Karena harga yang ini adalah tembus ya. Ya, misalkan saja, katakanlah saja ini adalah tembus yang ini ya. Harga yang ini menembus dari high-nya yang sebelumnya ya. Jadi ini bisa dikatakan expanding plot ya. Jadi expanding plot itu seperti ini ya. Kalau saya gambarkan seperti ini. Ini harga ke atas ya. Menembus high yang sebelumnya. Dan kemudian harga yang ini juga menembus low yang sebelumnya ya. Jadi seperti ini. Ini adalah expanding plot ya. Dan kemudian nanti kalau misalkan saja ini kan harga ke atas ya. Dan kemudian harga, katakanlah harga membentuk pergerakan ke bawah ya, di mana pergerakan tersebut tidak menyentuh area imbalance atau area order block. Lalu harga langsung ke atas lagi gitu ya. Katakanlah seperti ini. Kemudian seperti ini ya. Lalu di sini kita harus bisa mewanti-wanti atau mengantisipasi bahwa harga akan kembali lagi ke bawah sekaligus menyentuh area-area stop loss yang ada di sini, dan kemudian juga harga menyentuh area imbalance yang ada di sini. Katakanlah di sini terdapat area imbalance ya, dan katakanlah di sini adalah area order block-nya ya, seperti itu. Dan nanti harga kemungkinan besar akan menyentuh area order block yang ini, dan sekaligus juga memitigasi area imbalance yang ada di sini. Dan tentu saja harga akan menyapu area-area stop loss para retail trader yang ada di sini ya. Ini seperti ini. Lalu setelah itu harga melanjutkan lagi ke atas. Nah, dalam contoh yang ini, disinilah area inducement itu ya. Ini adalah area inducement, yaitu area jebakan di mana market maker menjebak supaya retail trader masuk ke market, ya, baik itu mengambil posisi buy atau sell ya. Dan nantinya akan menyentuh stop loss ya. Nah, jadi seperti itu penjelasan mengenai manipulasi inducement. Nah, satu lagi yang mau saya sampaikan mengenai pembahasan inducement ini, di mana ketika kita melihat adanya area inducement, katakanlah ini adalah area inducement-nya ya. Nah, di sini juga ketika kita mengasumsikan bahwa ini adalah merupakan area inducement, kita juga harus bisa mengantisipasi bahwa selain nanti harga akan menyapu area inducement yang ini, di sini juga kita melihat adanya manipulasi tren lain ya.
seperti yang saya gambarkan pada area yang ini ya. Ini kan area trend lainnya ya. Ini adalah titik trend lain yang pertama, ini kemudian titik poin yang kedua, ini adalah titik poin yang ketiga ya. Ketika kita melihat adanya 3 titik poin yang menyentuh di area trend lain yang ini, maka sudah dipastikan di situ terdapat banyak stop loss para retail trader. Oleh karena itu, bahwa selain harga menyapu area adjustment yang tadi, harga juga menyapu area manipulasi trend lain ya. Yang ini ya. Ini kan para retail trader masuk market di sini dan juga para retail trader masuk di market di area sini. Oleh karena itu, harga nantinya akan dibawa lagi ke bawah ya. Di sini banyak terjadi stop loss, di sini terdapat stop loss, di sini juga terdapat stop loss ya. Jadi seperti itu kaitan antara adjustment dengan manipulasi trend lain ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Nah, sekarang saya akan membahas bagaimana strategi untuk menghindari manipulasi adjustment. Nah, yang pertama, ikuti arah pergerakan market pada time frame besar. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa untuk trading yang aman itu sebaiknya kita mengikuti gaya trading style follow the trend ya. Ikuti pergerakan arah market pada time frame yang besar. Ketika time frame yang besarnya itu downtrend, maka sebaiknya cari setup untuk ke sell ya. Lalu ketika time frame besarnya itu uptrend, maka cari buy setup ya. Nah, kemudian mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana dengan setup yang saya jelaskan pada penjelasan manipulasi adjustment yang saya jelaskan barusan ya. Nah, yang saya jelaskan di sini kan seolah-olah saya mencari entry setup dengan cara melawan arah market ya, di mana harga sebelumnya terjadi downtrend, lalu tiba-tiba saya mencari entry untuk mengambil posisi buy ya, yang ada di area sini ya. Nah, yang saya jelaskan di sini adalah ini saya bukan mengambil posisi melawan arah atau counter trend istilahnya ya. Nah, yang saya contohkan di sini adalah bahwa penjelasan manipulasi adjustment ini adalah pada time frame yang kecil. Nah, yang saya jelaskan di sini adalah bahwa time frame besarnya, sebagai contoh aja ya, katakanlah ini adalah merupakan market uptrend. Jadi yang saya jelaskan di sini, asumsikan saja bahwa time frame yang besarnya adalah uptrend ya. Jadi harga bergerak ke atas terlebih dahulu ya. Dan kemudian ini merupakan area wilayah gelombang koreksi ya. Di mana setelah gelombang koreksinya berakhir, maka di situ kita mencari buy setup ya. Nah, misalkan saja ini adalah area koreksi dari area sini sampai ke area sini. Ini adalah area wilayah gelombang koreksi ya. Nah, makanya setelah gelombang koreksinya berakhir, disitulah kita mencari entry untuk buy setup ya. Kalau entry buy setupnya sudah terkonfirmasi dengan jelas, maka disitulah kita boleh entry ya, dengan cara mempertimbangkan adanya manipulasi adjustment dan juga mengikuti dengan adanya pertimbangan dari penjelasan dari web analisis ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, strategi untuk entry manipulasi adjustment ini adalah ikuti arah pergerakan dari time frame yang besar ya. Nah, kemudian yang kedua strateginya yaitu untuk masuk market sebaiknya menunggu adanya area adjustment. Ya, jadi di sini sudah jelas ya bahwa ketika kita melihat adanya area adjustment, maka sebaiknya kita menunggu sampai area adjustment tersebut terbentuk. Nah, penjelasan untuk poin nomor 2 itu seperti ini penjelasannya ya. Jadi, sebaiknya untuk masuk market itu sebaiknya kita tunggu sampai pembentukan area adjustment yang ini terbentuk ya. Lalu dibiarkan saja, kita jangan terburu-buru untuk masuk market ketika adanya pembentukan low atau pembentukan high yang baru ya. Jadi misalkan saja asumsikan ini adalah area adjustment. Nah, ketika area adjustmentnya terbentuk, maka tunggu saja sampai pembentukan korektif yang berikutnya terjadi, diikuti dengan adanya pembentukan impulsif yang kedua ya. Ini kan impulsif yang pertama dan ini impulsif yang kedua ya. Tunggu sampai pembentukan impulsif yang kedua itu terjadi, sekaligus kalau pembentukan impulsifnya tersebut memitigasi area imbalance yang ada di sini, dan kemudian juga sekaligus menyentuh ke area order blocknya, maka disitulah saat yang tepat untuk masuk market ya. Namun, tetap dengan syarat
kita harus menunggu adanya konfirmasi yang berikutnya, yaitu konfirmasi untuk entry yang jelas ya. Nah, konfirmasinya itu bisa saja dengan konfirmasi candlestick pattern ataupun konfirmasi yang lainnya ya. Nah, itu penjelasan dari poin yang nomor 2 ya. Kemudian strategi yang nomor 3 yaitu ketika kita melihat adanya area imbalance yang tidak termitigasi dan area order blocknya masih fresh, maka area tersebut harus diantisipasi atau diasumsikan sebagai area inducement. Nah, untuk penjelasan nomor 3, kita kembali lagi ke sini ya. Jadi penjelasannya seperti ini. Ketika kita melihat adanya area inducement, namun pergerakan harga tersebut tidak memitigasi area imbalance dan juga area order blocknya yang di sini juga masih fresh, itu artinya bahwa besar kemungkinan nanti harga akan kembali lagi ke bawah, sekaligus menyapu area inducement yang ada di sini dan juga memanipulasi dengan adanya tren lain yang ini, dan sekaligus juga harga akan memitigasi area imbalance yang ada di sini dan juga harga menyentuh ke area order block ya. Ini maaf ya, saya bukan bermaksud untuk mengulang-ulangi atau bertele-tele menjelaskan penjelasan yang ini, namun ini semua saya jelaskan supaya Anda sekalian mendapatkan penjelasan yang lebih detail ya dan lebih jelas ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya penjelasan yang nomor 3. Kemudian, penjelasan nomor 4, sebaiknya tunggu pembentukan struktur market gelombang koreksi yang sempurna atau complete structure. Lalu, cari entry setup setelah terjadi konfirmasi yang jelas. Nah, kita kembali ke sini ya. Ini strategi yang nomor 4 itu. Jadi, tunggu sampai terbentuk adanya pembentukan gelombang koreksi yang sempurna. Nah, ini penjelasan yang nomor 4 ini ada kaitannya dengan penjelasan pada pembahasan wave analysis. Di mana pada penjelasan wave analysis yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa untuk masuk market itu sebaiknya menunggu adanya pembentukan gelombang koreksi yang sempurna atau complete structure ya. Nah, seperti apa complete structure itu? Sebetulnya sudah saya jelaskan pada video gelombang koreksi ya, yaitu pada pembahasan gelombang korektif. Namun saya di sini akan mengulang lagi ya supaya jelas bahwa pembentukan gelombang koreksi yang sempurna itu adalah di mana terdapat 3 struktur market ya. Yaitu struktur market yang pertamanya yang ini adalah gelombang impulsif, ini adalah gelombang korektif, dan ini adalah gelombang impulsif lagi ya. Jadi 3 gerakan gelombang ya, yaitu gelombang 1, kedua, dan ketiga. Ini dikatakan satu gelombang ya, karena ini adalah yang gelombang koreksinya yang ada di tengah-tengah ya. Jadi 1, 2, 3 ya. Jadi ketika kita menemukan adanya 3 gelombang koreksi yang sempurna, yaitu yang ini, dari mulai sini sampai ke sini, ini adalah gelombang koreksi yang sempurna. Nah, ketika terbentuk ya, sudah terlihat jelas adanya 3 gelombang koreksi yang sempurna, dan juga di sini kita melihat bahwa harga sudah menyentuh ke order blocknya, maka di sini kita mengantisipasi untuk siap-siap masuk market ya. Namun, ya tetap dengan adanya konfirmasi ya. Jadi seperti itu penjelasan poin nomor 4 ya. Nah, jadi seperti itu penjelasan mengenai strategi untuk menghindari manipulasi inducement ya. Ada 4 poin yang saya sarankan ya. Saya kira sudah cukup jelas ya penjelasannya. Saya coba memaparkan dengan sangat detail ya. Semoga bisa dicerna penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk ke market ya untuk mencoba mencari contoh-contoh dari area inducement ini. Baik, di sini saya akan memberikan contoh mengenai penjelasan manipulasi inducement ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh pada market Canadian Jepang ya. Kalau kita lihat, ini marketnya dari sini ya. Ini market downtrend ya. Dan kemudian kita lihat pada area yang ini ya. Nah, di sini karena ini market downtrend, maka contohnya saja kita mencari posisi entry untuk ke sell setup ya. Nah, ketika kita melihat adanya pergerakan harga yang ini kan pergerakan harga yang bersifat pergerakan impulsif dan juga diikuti dengan adanya area imbalance pada area ini ya. Ini area imbalance-nya. Ini ya, ini area imbalance. Jadi area kosong ya, tidak tersentuh dengan candlestick yang satu dengan yang lainnya ya. Nah, ini area imbalance dan kemudian juga area order block-nya di sini ya. Ini area order block dan ini juga area order block di sini ya. Nah, ketika kita melihat adanya pergerakan harga yang ini dan harga yang ini tidak menyentuh
ke area imbalance yang ini ya. Dan ini juga nih, yang ini juga, yang kecil ini juga termasuk area imbalance ya. Nah, di sini kita melihat adanya pergerakannya harga yang ini, dan kemudian harga kembali lagi ke atas, ya, di mana harga menyentuh ke area imbalance dan juga menyentuh ke area order block. Nah, di sini kita bisa mengantisipasi bahwa pergerakan harga yang ini adalah merupakan pergerakan area inducement ya, di mana harga atau market maker memanipulasi supaya retail trader masuk ke market, baik itu yang mengambil posisi entry sell atau buy ya. Namun pada akhirnya nanti retail trader yang mengambil posisi akan tersentuh stop loss-nya ya. Jadi disapu stop loss-nya dengan pergerakan harga yang ini ya. Nah, ini salah satu contoh dari pergerakan atau manipulasi inducement ya. Jadi, seperti yang sudah saya singgung pada penjelasan strategi untuk masuk market pada manipulasi inducement ini. Nah, jadi sebaiknya ketika kita melihat adanya area imbalance, namun area imbalance tersebut tidak tersentuh, dan juga area order block-nya yang ini tidak tersentuh, maka sebaiknya kita menunggu ya. Jadi di sini dibutuhkan kesabaran untuk masuk market ya. Nah, kalaupun misalkan saja kita misalkan telat masuk market ya, ataupun market keburu ke bawah, dan misalkan saja kita merasa, wah ini saya udah telat ya masuk market, ya biarkan saja gitu ya. Nah, nanti juga kita tunggu market kemungkinan besar akan ke atas ya. Namun kalaupun misalkan saja market ternyata tidak sampai ke area imbalance-nya ya, dan tidak menyentuh area order block-nya, ya sudah, berarti kita itu bukan rezeki kita ya. Ya kita tunggu aja lagi dengan trading setup yang lainnya ya. Karena tiap hari tentu saja akan ada trading setup yang jelas ya dan sesuai dengan konfirmasi. Nah, jadi itu contoh yang pertama pada penjelasan manipulasi inducement ya. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah contoh lain dari penjelasan mengenai area inducement. Seperti yang bisa Anda lihat di layar pada contoh outcard, time frame per hours, seperti kita bisa lihat bahwa ini adalah contoh dari market uptrend. Kemudian, kalau Anda lihat di area sini, ini ya, coba Anda cermati di area sini, ini kan terdapat kenaikan harga yang cukup drastis di area sini, dan ini menimbulkan adanya area imbalance, dan juga terlihat adanya area order block ya, area order block di sini, dan juga area order block di area sini ya. Nah, ketika kita melihat adanya area imbalance yang cukup drastis di area ini, nah ini yang saya maksudkan area imbalance itu ya. Jadi terdapat area seperti gap ataupun area-area kosong ya. Saya akan coba zoom dulu ya. Nah, area-area sini ya. Ini kan area-area kosong ya. Jadi di sini ada kemungkinan nanti harga akan kembali ke area tersebut lagi ya. Jadi untuk menutupi atau memitigasi area-area imbalance ya. Jadi ketika harga naik ke atas ya, kemudian harga turun lagi ke sini. Namun penurunan harga tersebut tidak sampai ke area-area imbalance yang ada di sini ya. Nih, ini area imbalance ya. Kemudian ini juga area imbalance ya di sini ya. Ini kan area-area kosong ya. Jadi antara candle yang satu ini dengan candle yang ketiga ini ya, dia tidak menyentuh ya. Jadi harga naik drastis. Kemudian ini juga area imbalance ya. Nah, jadi penjelasannya itu ketika kita melihat adanya area imbalance, itu ada kemungkinan bahwa harga nanti akan ke sini lagi ya. Nah, kalaupun misalkan nanti pada kenyataannya harga tidak sampai ke area imbalance dan tidak memitigasi area imbalance tersebut, ya misalkan kita sudah menunggu lama tapi ternyata harga, setelah kita tunggu harga tidak balik lagi ke bawah, ya itu ya sudah aja, nggak apa-apa. Itu mungkin bukan rezeki kita dan kita tunggu lagi dengan trading plan yang lainnya gitu ya. Namun kan secara psikologi ketika kita trading, lebih baik kita tidak trading daripada kita loss gitu ya. Daripada kita mengalami kondisi terkena stop loss ya. Jadi ini adalah strategi antisipasi ya. Antisipasi karena nanti market itu ada kemungkinan ya, kalau ada kondisi seperti ini kan ini area inducement ya.
Ini pergerakan penurunan yang ini adalah dimaksudkan oleh market maker untuk mengelabui para retail trader supaya retail trader masuk ke market. Ya baik itu mengambil posisi buy ataupun mengambil posisi sell gitu ya. Jadi nanti yang mengambil posisi buy atau yang mengambil posisi sell juga nanti kedua-duanya nanti disapu sama market ya gitu ya. Dengan adanya gerakan penurunan yang berikutnya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini mungkin Anda bertanya ya, bagaimana kita tahu kalau pergerakan yang ke bawah ini merupakan pergerakan market dari manipulasi inducement ya. Dan bagaimana kita tahu kalau nanti marketnya itu akan bergerak ke bawah atau enggak gitu ya. Nah, itu kan timbul pertanyaannya seperti itu ya. Nah, itu pada dasarnya tidak ada yang tahu ya kalau market itu akan ke bawah atau tidak. Karena kan seperti kita tahu bahwa market itu bergerak ya semaunya sendiri ya. Jadi kan arah market itu bergerak berdasarkan pada psikologi dari para pelaku market itu sendiri ya. Ya termasuk dari psikologi dari retail trader itu sendiri ya. Ya pelaku pasar itu kan macam-macam ya. Banyak ya, ya salah satunya ya kita retail trader itu termasuk dalam pelaku pasar itu ya. Jadi kita tidak pernah tahu bahwa market itu akan bergerak ke bawah nantinya menutupi area-area imbalance dan memitigasi area imbalance tersebut atau enggak ya. Ya kita tidak pernah tahu ya. Cuman di sini kita setidaknya mengantisipasi ya. Karena kita tahu bahwa di sini terdapat area imbalance, makanya kita sebaiknya disarankan untuk menunggu bahwa kalaupun misalkan kita mau entry buy, mengambil posisi trading plan buy, karena kita tahu bahwa harga sekarang sedang bergerak ke atas dan harga membentuk higher high, higher low, dan higher high, dan higher low yang lainnya. Kita tahu bahwa dalam kondisi uptrend seperti ini, maka trading plan yang akan kita lakukan adalah yaitu setup buy ya. Dan kalaupun misalkan saja kita berpikiran, nah ini kan kita tahu bahwa ini ada area imbalance, kenapa kita nggak ngambil posisi sell gitu ya? Kenapa kita nggak membuat trading plan sell? Ya itu sih boleh-boleh saja gitu ya. Itu mengambil posisi counter trend ya. Misalkan saja kita berasumsi bahwa nanti harga dimungkinkan akan ke bawah gitu ya karena ada area imbalance. Ya bisa saja Anda memutuskan untuk membuat trading plan mengambil posisi sell ya. Namun saya menyarankan bahwa ketika market sedang uptrend, maka lebih baik kita mengambil posisi entry buy ya. Jadi lebih baik kita menunggu sampai harga tersebut ke bawah dan menutupi area-area imbalance-nya dan sekaligus menyentuh area order block yang ada di bawah gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah strategi antisipasi dengan adanya pembentukan area inducement ya. Jadi di sini area inducement-nya itu ya ini ya. Nah, jadi nanti ketika harga bergerak ke bawah ya, di situ kita sudah mulai antisipasi untuk melakukan atau membuat trading plan untuk mengambil posisi entry buy ya. Nah, ini kalau misalkan pada pembahasan wave analysis, ini gelombang koreksi membentuk apa? Kita lihat struktur yang terbentuk pada gelombang koreksi yang ini termasuk dalam struktur market regular plat ya. Kalau saya gambarkan seperti ini ya, ini regular plat, ya, seperti ini. Jadi harga bergerak dari bawah ke atas ke sini, ya. Ini impuls yang pertama, ya. Kemudian ini koreksi dari sini sampai ke sini, ya. Kemudian harga bergerak ke atas lagi gitu ya. Ini sampai ke sana. Jadi ini impuls pertama, ini koreksi, dan ini impuls yang kedua ya. Jadi ketika kita melihat adanya impuls yang pertama, yang ini, maka kita berasumsi bahwa nanti akan ada impuls berikutnya ya setelah terjadi koreksi ya. Dan ini terbentuk di sini adanya gelombang regular plat ya. Nah, lalu kita antisipasinya sampai mana order blocknya yang akan kita pilih ya. Karena di sini ada beberapa order block ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, order block yang mana yang akan kita pilih, yang akan berfungsi sebagai area di mana harga akan berbalik arah gitu ya. Itu kan pertanyaannya seperti itu ya. Nah, untuk memilih order block yang akan berfungsi sebagai area pembalikan arah, ada beberapa aturan ya yang nanti secara khususnya, secara detail akan saya bahas di video pembahasan berikutnya ya.
Namun di video ini saya kasih bocoran dulu satu ya, untuk menentukan area order block yang kuat yang akan menjadi area pembalikan arah, yaitu di mana ketika harga sudah menyentuh area-area yang kita asumsikan sebagai area liquidity ya. Area liquidity-nya itu seperti apa? Sebagai contoh saja di sini ya. Ini saya kasih contoh ya. Untuk menentukan area-area kuat yang akan dijadikan sebagai area reversal atau area pembalikan arah ya. Ketika harga sudah menyentuh atau menyapu area liquidity. Nah, area liquidity ini seperti apa? Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini salah satu contohnya ya. Ini saya perbesar dulu ya. Ini adalah area liquidity ya. Kita melihat adanya double bottom di sini ya, atau equal low ya. Ini kan sama ya, low-nya low yang ini sama yang ini low ya. Nah, di sini juga ini termasuk area order block ya. Ini bullish order block ya, di mana terdapat candle bearish terakhir, sebelum terjadi kenaikan kuat, terjadi kenaikan drastis, meninggalkan area order block ini, dan juga sekaligus terjadi break of structure pada area ini ya. Jadi ini sudah jelas, ini adalah area order block-nya. Nah, kalau begitu, apakah ini bisa dijadikan area order block? Ya bisa ya. Cuman, kalau Anda menjadikan area order block yang ini, sementara di sini terdapat area liquidity ya. Ini ya, ini area liquidity-nya. Itu artinya bahwa ada kemungkinan harga akan tembus dari order block yang ini ya. Karena ini kan ada area liquidity, ini ada area equal low ya. Jadi kita mengantisipasi juga di sini bahwa harga akan menembus ke area order block yang ini ya. Bisa saja kita memilih area ini, cuman di sini kan ada area order block ya. Nanti pada pembahasan video-video berikutnya akan dijelaskan secara detail mengenai bagaimana cara untuk memilih order block yang kuat yang bisa kita jadikan sebagai area reversal ya. Jadi silakan ditunggu untuk video pembahasan berikutnya ya. Nah, jadi pada kondisi seperti ini, saya tidak menyarankan untuk mengambil posisi order block pada area ini ya. Karena ini ada kemungkinan ya. Saya tidak mengatakan bahwa 100% bahwa harga akan melanjutkan ke bawah dan tembus ke order block yang ini ya. Cuman, kalau kita melihat kondisi seperti ini, kita sebaiknya bisa mengantisipasi bahwa harga kemungkinan dan harga berpotensial untuk menembus area order block yang ini ya. Karena ada area liquidity. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau begitu, area mana yang akan kita pilih ya? Jadi area yang akan kita pilih adalah area order block yang ada di bawahnya, gitu. Seperti itu ya. Misalkan saja area-area yang kita pertimbangkan yaitu katakanlah adanya key level ataupun yang lainnya ya. Itu pertimbangan yang lainnya. Dalam hal ini bisa saja kita mengambil order block yang paling bawah ataupun order block yang ini ya. Cuman coba kita lihat kalau misalkan ada key level di area sini ya ini ya. Ini adalah area key level di area sini ya. Ini adalah area key level. Kalau begitu, kita akan memilih area order block yang sejajar dengan area key levelnya ya. Jadi ini kan order block ya, ini juga order block di sini ya. Berarti kita pilih area order blocknya di area sini ya, yang sejajar dengan area key levelnya, seperti itu ya. Namun sebetulnya area yang ini sudah termitigasi ya. Ya kalau kita lihat, ini ada penurunan subuh yang ini ya. Ini menyisakan sumbu, ini sebetulnya sudah termitigasi, namun karena ini berada pada area key level, maka ini yang kita antisipasi ya. Karena nanti juga, kalaupun Anda mengambil posisi entry buy, bisa saja Anda menaruh pending order limit buy pada area ini, area order block yang ini. Dan selain kita mengambil posisi dengan pending order, kita juga bisa mengambil posisi dengan cara konfirmasi ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya ya, kalau nggak salah pada video part ke-13 ya, mengenai konfirmasi entry ataupun risk entry ya. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini adalah area adjustment-nya ya. Lalu kita tunggu harga sampai harga menembus ke bawah dan mengambil area-area liquidity dan yang lainnya ya. Dan ini adalah area order block yang sejajar dengan area key level ya.
Nah, jadi seperti itu. Ini contoh yang kedua ya. Kemudian kita lihat lagi contoh yang lainnya ya. Ini saya hapus dulu. Sekarang kita coba untuk melihat area adjustment yang lainnya ya. Masih di Para Outcard ya. Nah, coba kita lihat yang ini ya. Coba Anda cermati yang ini ya. Ini area yang ini, yang di sini ya. Ini kalau kita lihat trend line yang ini ya. Coba. Nah, ini kan sudah tembus ya. Ini sudah tembus, berarti itu artinya bahwa kita sudah bisa melihat ada tidaknya area adjustment ya. Nah, ini ya, di sini. Coba Anda cermati di area ini. Ini kan harga bergerak ke bawah ya. Harga membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high ini ya. Dan ini high yang ini tembus dari high yang sebelumnya ya. Nah, namun kalau Anda lihat dan cermati di area yang ini ya. Ini yang kita namakan area adjustment ya, di area yang ini. Ketika terjadi kenaikan pada area ini ya, namun kenaikan yang ini tidak sampai menutupi area imbalance yang ini ya. Kita menemukan adanya area imbalance ya. Ini area imbalance-nya yang ini. Ini area imbalance ya. Dan ini juga area order block-nya ya. Ini area order block pada time frame 4 hours ya. Ini bisa saja area order block-nya yang ini ya. Ini pada time frame yang 4 hours. Namun kalau kita lihat order block pada time frame yang lebih besarnya, misalkan saja di time frame H8 ya, ini area order block-nya bisa sampai ke sini ya. Nah, ini area order block-nya ya, ini area imbalance-nya. Nah, jadi ini adalah merupakan pergerakan adjustment ya. Jadi harga bergerak ke atas, namun tidak menutupi area imbalance yang ada di sini ya. Dan makanya di sini kita bisa mengantisipasi bahwa harga akan kembali ke atas, menutupi area imbalance yang ini, dan juga sekaligus menyentuh ke area order block yang ini ya. Memang pada time frame yang kecil ini area order block-nya, namun pada time frame yang besar, ini ya, jadi sampai ke sini ya, area order block-nya. Coba kita lihat ya, di time frame H8 ya. Kita tandai dulu yang ini ya. Kita coba ke H8. Nah, ini ya. Ini kan H8 ya. Jadi ini termasuk dalam bearish order block ya. Jadi bearish order block itu adalah candle bullish terakhir sebelum terjadi penurunan ya. Jadi jelas ya, ini area order block-nya. Jadi makanya harga menyentuh ke atas ke area order block H8 ya. Sekarang kita kembali lagi ke H4 ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini adalah area manipulasi ya, manipulasi adjustment, kemudian harga bergerak ke bawah dan kita antisipasi bahwa harga dimungkinkan ya berpotensi untuk kembali lagi ke atas, menutupi area imbalance dan sekaligus menyentuh area order block yang ada di sini. Jadi seperti itu ya. Nah, sebetulnya di atas ini juga, yang paling atas ini juga ada area order block ya. Ini juga area order blocknya ya di time frame H4. Namun kalau Anda lihat yang ini saya coba hapus dulu. Kalau coba Anda lihat, ini sudah termitigasi ya. Harga bergerak ke atas menyisakan subuh yang ini, itu artinya bahwa area ini, area order block ini sudah termitigasi ya. Jadi artinya tidak fresh ya. Jadi seperti itu, makanya dipilih area order block yang ini, yang order block di H8 ya. Harga menyentuh ke area order blocknya itu, kemudian harga bergerak lagi ke bawah ya. Kemudian kalau kita lihat pembentukan koreksinya ya, ini gelombang koreksi termasuk ke dalam gelombang koreksi expanding plat ya. Kalau saya gambarkan seperti ini saya hapus dulu. Ini ya, ini gelombang koreksi ya. Ini ke atas. Nah, jadi seperti ini ya. Ini adalah gelombang koreksi expanding plat ya. Ini gelombang impulsifnya, kemudian ini gelombang koreksi, dan ini gelombang impulsifnya berikutnya ya. Jadi seperti itu.
Ini adalah impulsif yang pertama, kemudian ini gelombang koreksinya, dan ini impulsif yang kedua. Jadi seperti itu ya. Nah, itu contoh yang ketiga ya dari penjelasan area inducement. Kemudian kita coba cari lagi kalau ada area inducement yang lainnya. Coba kita lihat ke bawah ya. Nah, di sini ya. Ini juga harga bergerak ke bawah ya. Dan di sini kita melihat adanya area order block ya yang ini ya. Ini area order block yang bagus di mana harga bergerak drastis ke bawah ya. Sangat kuat ya. Nah, di sini kita bisa mengantisipasi ya. Mengantisipasi bahwa harga akan kembali lagi ke area sini ya. Yang ini nih. Ini kan area order blocknya ya. Ini candle bullish terakhir sebelum terjadi penurunan ya. Jadi di sini harga bergerak drastis ke bawah ya. Nah, area adjustment-nya di area mana? Ini adalah area adjustment di area ini. Ini area adjustment-nya ya. Harga bergerak ke atas, kemudian harga terjadi penurunan ya. Ketika harga naik lagi ke atas, namun harga tersebut tidak menyentuh area order block yang ini ya. Jadi, dalam kondisi seperti ini, ada kemungkinan atau kita mengantisipasi bahwa harga akan kembali lagi ke atas ya. Lalu menyentuh area order block yang ini. Seperti itu. Nah, makanya ketika harga terjadi kenaikan ke area ini kita asumsikan bahwa ini adalah merupakan area adjustment ya. Ini area jebakan. Lalu ketika harga ke atas dan menyentuh area order block dan sekaligus juga memitigasi area yang ini, dan setelah itu harga langsung terjadi penurunan lagi ya. Jadi ini adalah posisi entry yang bisa kita jadikan area entry ya, area order block yang ini. Jadi seperti itu. Dan ini juga sekaligus berada pada area key level-nya ya. Ini area key level-nya. Seperti itu. Saya kira sudah cukup jelas ya penjelasannya ya. Udah saya berikan beberapa contoh area adjustment. Baik, rekan-rekan semuanya, untuk video kali ini saya cukupkan sekian aja dulu karena ini videonya sudah terlalu panjang dan saya sudah memberikan beberapa contoh mengenai penjelasan manipulasi ya. Dalam video ini adalah manipulasi inducement ya. Semoga bisa diambil pelajaran dan coba dipraktekkan dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Dan kalaupun Anda suka dengan video saya, silahkan untuk di-subscribe, bantu untuk di-share, like, dan komennya. Semoga channel ini berkembang dan kedepannya saya akan memberikan penjelasan-penjelasan mengenai trading khususnya, baik itu mengenai penjelasan smart money concept, order block, ataupun penjelasan yang lainnya ya. Silakan bagi rekan-rekan yang suka dengan videonya, silakan untuk dibantu di support ya, supaya channel ini berkembang. Baik, saya cukupkan sekian saja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.